Selanjutnya FPP dari 48, 60, dan 90 adalah kita memakai cara tabel ya. Jadi 48, 60, 90. Ingat, untuk membagi gunakanlah bilangan prima. Apa saja bilangan prima itu? Bisa 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, sekarang fokuslah di angka paling kecil, yaitu 48. 48 bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Semuanya kita bagi dengan 2. 48 bagi 2 adalah 24, kemudian 60 bagi 2, 30, 90 bagi 2, 45. Karena ketiganya semuanya bisa dibagi dengan 2, maka ini harus dilingkari. Ya, kemudian kita bagi lagi, kita lihat yang terkecil adalah 24. 24 bisa dibagi dengan 2. 12 ya, kemudian 30 bagi 2, 15, 45 bagi 2, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa tetap ditulis 45. Nah, karena ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi 2, maka 2 ini tidak boleh dilingkari, kita biarkan saja. Kemudian lagi, 12 bisa dibagi dengan 2, yaitu 6, 15 bagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 15, 45 bagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 45. Karena ada yang tidak bisa dibagi dengan 2, maka 2 ini juga tidak boleh dilingkari. Kita lanjutkan. 6 bisa dibagi lagi dengan 2. 3 tidak bisa ya, berarti tetap 15. Dan ini 45 tidak bisa dibagi dengan 2, maka tetap ditulis 45. Ini berarti tidak dilingkari ya, karena ada yang tidak bisa dibagi dengan 2. Kita lanjutkan. 3 maka dibagi dengan 3. 1, kemudian 5, 45 dibagi 3, 15. Karena semuanya bisa dibagi 3, maka 3 ini kita lingkari. Kita lanjutkan. Ini sudah 1, maka ke yang kedua, yaitu 5. 5 bisa dibagi dengan 5. Tidak bisa ya, berarti tetap 1, 5 bagi 5. 1, 15 bagi 5, 3. Karena ada 1 yang tidak bisa dibagi dengan 5, maka ini tidak boleh dilingkari. Kita lanjutkan. Nah, berarti tinggal dibagi dengan 3. 1, 1, ya 1. Karena ada yang tidak bisa dibagi, maka ini juga tidak dilingkari. Ingat, yang dilingkari hanya yang semua bilangannya bisa dibagi oleh bilangan itu. Kalau ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi, maka tidak boleh dilingkari. Nah, kita cari FPP-nya. Yang ditanyakan adalah FPP. Kalau FPP yang dikalikan hanya bilangan yang dilingkari, yaitu berapa? 2 dan berapa? 3 ya, sama dengan 6. Jadi kalau FPP hanya yang dilingkari, tapi kalau KPK semuanya ini kita kalikan. Soal selanjutnya, Hamzah membunyikan alarm setiap 27 menit, sedangkan Azam membunyikan alarm setiap 36 menit. Jika mereka membunyikan alarm bersama-sama pukul 8.15, mereka akan membunyikan alarm bersama-sama lagi pukul berapa? Nah, lihat kata kuncinya. Di sini ada kata setiap. Kemudian ada kata bersama-sama. Maka ini adalah ciri dari soal cerita yang berhubungan dengan apa? Ya, KPK. Berarti kita cari dulu KPK dari 27 dan 36. Kita cari 27 bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi dengan 3. 27 bagi 3 adalah 9, kemudian 36 bagi 3 adalah 12. Karena semuanya bisa dibagi, maka ini harus dilingkari. Kemudian 9 kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Karena semuanya bisa dibagi, maka ini juga harus dilingkari. Kemudian kita bagi lagi. 3 bagi 3 ya. 3 bagi 3 adalah 1, 4 bagi 3 tidak bisa, maka tetap ditulis 4. Kemudian karena sudah 1 berarti ke sebelah kanannya 4 bisanya dibagi dengan 2.
1 tidak bisa, tetap ditulis 1. 4 bagi 2 adalah 2. Karena ada yang tidak bisa dibagi, ini tidak boleh dilingkari. Terakhir kita bagi dengan 2. 1 bagi 2 nggak bisa ya, tetap tulis 1. Kemudian 2 bagi 2 adalah 1. Karena semuanya sudah 1 maka berhenti. Ya, jadi KPK-nya kalau mencari KPK semuanya dikalikan. Jadi 3 kali 3 dikali lagi dengan 3, kemudian dikali 2, kemudian dikali 2. Ya, kita hitung jadi 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 27. 27 kali 2 54. 54 dikalikan dengan 2 ya 108. 108 apa? Ya, karena ini menit-menit maka ini juga 108 menit. Artinya keduanya akan membunyikan alarm bersama-sama setiap 108 menit. Nah, karena 108 menit ini lebih dari 1 jam, maka kita jadikan berapa jam berapa menit. 108 itu berapa jam berapa menit? Caranya boleh dikurangi lagi dengan 60. 108 ya, kita kurangi terus dengan 60. Kurangi 4. Sudah tidak bisa dikurangi dengan 60, maka hanya ada 60-nya ada berapa? Ada 1, maka hanya 1 jam. Sisanya adalah ini, sisanya 48 menit. Ya, jadi 108 menit adalah 1 jam 48 menit. Jika mereka sudah membunyikan alarm bersama-sama pukul 8.15, maka mereka akan membunyikan alarm bersama lagi pukul berapa? Berarti tinggal menambahkan ini 1 jam 48. Kita tambahkan biasa. 5 tambah 8 13, simpan 1 ya 6. Kemudian 9 0. Hati-hati, tidak ada jam 6.63. Sama dengan kalau jam 9.63 sama dengan jam berapa? Ya, sama dengan jam 10.03. Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, 3/5 dikurangi 12%. Kita jadikan semuanya pecahan biasa terlebih dahulu. 3/5 tetap ditulis 3/5 dikurangi 12%. Persen artinya adalah per 100, maka 12 per 100. Bisa dilihat bawahnya ada 5 dan 100. 5 dan 100 biar menjadi sama dijadikan berapa? Boleh kalian cari kelipatannya yang sama ya, sampai sama. Boleh kalian mencari dengan cara KPK pakai tabel seperti tadi. Ya, biar sama 5 dan 100 adalah dijadikan ya, jadikan 100. 5 biar menjadi 100 dikalikan dengan 20. Kita tulis di sini. Kalau bawahnya dikali dengan 20, maka atasnya ikut dikali dengan 20. Karena ini sudah 100 ya, 100 jadi 100 berarti kan dikali 1, atasnya juga ikut dikali 1. Tinggal kita kalikan, 3 kali 20 adalah 60, dikurangi 12 kali 1, 12. Ya, sama dengan 60 dikurangi 12, berapa? 48 per 100. Ya, kita lihat pilihannya. Karena pilihannya dalam bentuk desimal, kalau desimal kan bawahnya boleh menjadi 10, boleh menjadi 100, boleh menjadi 1000 dan seterusnya ya. Nah, karena bawahnya sudah 100, ini tidak perlu dirubah-rubah lagi atau dikalikan lagi. Tinggal kita langsung jadikan desimal. Kalau di bawahnya per 100, maka artinya di belakang koma juga 2 angka, maka berjalan 2 langkah, 1, 2, koma. Ya, depannya dikasih 0 ya, berarti 0,48. Jadi 2 angka di belakang koma. Jawabannya adalah A.
Nomor 9, 1,8 dikali 8 per 9. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 1,8, komanya kita tutup dulu. Angka berapa yang terlihat? Ya, angka 18. Karena di belakang koma ada satu angka, maka ini pernya per 10. Gitu ya. Kemudian dikali, ini tetap 8 per 9. Hati-hati, kalau perkalian bawahnya tidak perlu disamakan, tinggal kita coret yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Yang bisa dibagi adalah 10 dengan 8. Ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 adalah 4, 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian ada lagi, ya ini 18 dengan 9. Ini sama-sama bisa kita bagi dengan langsung 9 ya, bisa. 9 bagi 9 adalah 1, 18 dibagi 9 adalah 2. Kita cek dulu apakah masih ada yang bisa dibagi. Ternyata tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, tinggal kita kalikan atas dengan atas. 2 kali 4 adalah 8, kemudian yang bawah kali bawah, 5 kali 1 adalah 5. Nah, di sini hati-hati, masih ingat ya. Bila yang atas lebih besar dari yang bawah, maka kita jadikan pecahan campuran. Masih ingat cara menjadikan pecahan campuran? Boleh dengan pengurangan. 8 dikurangi 5. Berapa? 3. Ternyata sudah tidak bisa lagi dikurangi 5. Kita hitung 5-nya ada berapa? 5-nya ada 1. Oh, berarti angka besarnya adalah 1. Sisanya adalah 3 per bawahnya tetap 5. Ya, jawabannya 1, 3 per 5. Ya, adalah C. Soal yang terakhir, di sebuah perpustakaan terdapat bermacam-macam buku bacaan. 0,6 bagian dari seluruh buku merupakan buku cerita anak, 15% merupakan buku pelajaran, dan sisanya adalah buku pengetahuan. Berapa bagiankah yang merupakan buku pengetahuan? Nah, kalau Ustadzah gambarkan seperti ini. Jadi, total semua buku yang ada di perpustakaan kalau utuh itu adalah 100% ya. Kalau dalam bentuk persen, maka utuhnya adalah 100%. Jadi 100% ini adalah total semua buku yang ada di perpustakaan. Dari total semuanya ini terdiri dari bermacam-macam buku. Yang 0,6 bagian adalah cerita anak, kemudian 15%-nya adalah buku pelajaran, dan sisanya adalah pengetahuan. Ya, jadi yang buku pengetahuan ini belum diketahui, kalian diminta mencarinya. Nah, kalau seperti ini mencari pengetahuan bagaimana? Ya, jadi total semuanya jadi 100% dikurangi semua buku yang sudah diketahui. Jadi dikurangi 0,6 ditambah 15%. Ya, jadi mencari salah satu yang belum diketahui adalah total semuanya dikurangi jumlah semua yang sudah ada. Jadi 0,6 ditambah 15%. Nah, kita lihat di pilihannya adalah dalam bentuk persen, maka semuanya juga harus diubah menjadi bentuk persen. Ya, yang belum persen berarti tinggal ini ya, 0,6. Kita ubah dulu menjadi persen. 0,6 diubah menjadi pecahan biasa adalah 6 per, di belakang koma ada 1, maka per 10. Ya, karena persen bawahnya harus menjadi 100, 10 biar menjadi 100 dikalikan dengan, ya, kali 10. Karena bawah dikali 10, maka atas juga ikut dikali dengan 10. Sama dengan 60 per 100. Karena sudah per 100, sama dengan berapa? Ya, 60%. Tinggal kita masukkan di sini, tetap ya, ini 100% dikurangi 0,6 tadi adalah 60% ditambah 15%. Hati-hati, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi tetap 100% dikurangi 60 ditambah 15, ya 75%. Sama dengan 100 dikurangi 75 adalah 25%. Ya, jadi jawabannya adalah 25% yang